Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Arni dalam kebaktian sekolah minggu online Pargemit Jemaat Koinonia Kupang pada hari ini, Minggu 16 Mei 2021 dengan tema Doa Bersama Yuk. Adik-adik, Kak Arni hari ini tidak sendiri loh. Kak Arni ditemani oleh ada Kak Ersa dan Kak Chan sebagai pemandu gerak dan pemandu lagu, ada Kak Dedi sebagai pembawa musik kita, dan juga ada Kak Ebi yang akan membawakan firman pada hari ini. Adik-adik, siapa yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini? Bagi adik-adik yang semangat dan tidak sabar lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak Arni ajak untuk adik-adik berdiri dan kita menyanyikan lagu Lulalu Lalu. Musik Kak Dedi. Kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, kaki kanan ke depan, dan digoyang-goyang. Putar adik-adik. Sekali lagi adik-adik. Lalu-lalu. Kiri ke belakang, di kanan ke depan, dan digoyang-goyang. Sama-sama memuji nama Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Arni minta adik-adik untuk duduk tenang-tenang, siapkan hati, tunjukkan sikap doa yang benar, dan kita akan masuk di dalam doa buka. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami hingga kami ada sampai saat ini. Kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Biarlah Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah masih semangat? Kak Arni yakin adik-adik di rumah masih semangat. Karena itu Kak Arni ajak adik-adik untuk berdiri lagi dan kita mengangkat pujian Aku Anak Tuhan. Musik Kak Dedi. Katakan aku anak Tuhan. Punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan. Putar adik-adik, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan. Ayo tumbuh bersama. Anak Tuhan punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan. Putar adik-adik, jadi anak yang bertumbuh. Lompat, ayo. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ebi. Tetapi sebelum itu, mari kita melakukan pujian baca kitab suci. Musik Kak Dedi. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau sungguh
Kalau mau tunggu adik-adik. Kalau mau tunggu. Gloria Deo. Baca kitab suci. Doa tiap hari adik-adik. Kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Semua masih sehat-sehat toh? Nah, Kak Ebi di sini pun juga masih dalam keadaan yang sama seperti adik-adik rasakan, masih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Walaupun dalam situasi seperti ini yang kita tahu sama-sama, kita masih dalam badai virus corona. Jadi dengan badai ini tidak menutup kemungkinan supaya kita tetap ibadah sekolah minggu walaupun secara online seperti ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Masih diberikan kesempatan sampai dengan saat hari ini. Dan juga ingat harus tetap jaga kesehatan dan juga menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Firman Tuhan kali ini terdapat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Yang punya Alkitab kita cari sama-sama. Kitab Para Rasul itu ada di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Oke? Semua sudah dapat? Oke. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Semua ambil sikap doa, duduk tenang, dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat hari ini kami boleh bersyukur padamu ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami untuk sekolah minggu bersama-sama. Berkati kami dalam sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi kekuatan dalam kami menjalani setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop, rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Yakobus, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dikatakan berbahagia adalah bukan saja kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau melaksanakan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Nah, adik-adik, menghadapi masalah seorang diri dan bersama orang lain tentu berbeda. Kita akan merasa lebih kuat dan lebih tenang ketika ada orang lain yang mendukung dalam permasalahan kita. Yesus memerintahkan para murid untuk menantikan turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Maka, setelah menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka segera meninggalkan Bukit Zaitun untuk menuju ke Yerusalem dan berkumpul dalam sebuah ruangan. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberitahukan kapan Roh Kudus itu datang. Jadi adik-adik, para murid ini menanti dengan kondisi dan keadaan yang tidak menentu. Sama kayak begini, ketika mereka ada di Bukit Zaitun, terus Tuhan Yesus bilang begini, sudah kalian semua berjalanlah ke Yerusalem sambil menantikan turunnya Roh Kudus. Tapi waktunya kapan Tuhan Yesus tidak kasih tahu, bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan, atau kapan saja, tidak tahu. Sama seperti kalau kita di rumah, terus ada mama kalau mau pi pasar, mama bilang begini, Nona tunggu di rumah ya, mama mau pi pasar doh. Terus mama kapan pulang? Sudah tahu, mama tidak kasih tahu kapan pulang. Demikian juga dengan turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak memberitahukan kapan turunnya Roh Kudus. Waktunya sonde menentu, waktunya sonde pasti sama sekali. Nah, adik-adik, suasana di sana kira-kira seperti itu. Sedangkan para murid ini sebenarnya mereka juga masih merasa takut dengan orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Jadi di Bethlehem itu tidak semua orang menyukai Tuhan Yesus dan murid-murid. Jadi mereka di sana dalam keadaan cemas, takut, gelisah. Karena apa? Kalau seandainya orang-orang ini bertemu dengan murid-murid Yesus, bisa jadi mereka akan mendapatkan tindakan kekerasan. Mereka bisa dipukul, mereka bisa disiksa pada saat itu juga. Nah, adik-adik, penantian yang tidak pasti dan juga dengan dalam kondisi suasana yang ketakutan itu sangat tidak mudah. Pasti tidak mudah adik-adik. Dalam keadaan takut, kita mau keluar juga takut orang lempar, takut orang pukul. Kalau saat ini kan kita mau beribadah bebas. Tapi pada saat itu mau berdoa, mau beribadah saja dalam keadaan ketakutan. Cemas sekali pada saat itu. Sehingga mereka, para murid-murid ini butuh penguatan dan pertolongan dari Tuhan. Iya, betul sekali. Mereka butuh penguatan dan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, mereka berdoa untuk menyampaikan permohonan tersebut. Nah, adik-adik, menariknya adalah hal yang paling menarik pada saat mereka di situ adalah mereka tidak berdoa sendiri-sendiri, melainkan berdoa secara bersama-sama. Selain para murid, ada juga saudara-saudara Yesus yang berkumpul di sana, serta ada beberapa perempuan termasuk Maria ibu Yesus. Mereka tekun berdoa dengan sehati, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama mengungkapkan kegelisahan mereka, sama-sama menaikkan permohonan kepada Tuhan. Ada yang masih ingat tadi bacaan murid-murid Tuhan? Ada siapa-siapa saja?
Ayo buka kembali, lihat kembali Alkitab. Masih ingat? Adik-adik, ada yang masih ingat siapa saja murid Tuhan Yesus? Ayo coba sebut. Ya, betul sekali. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Andreas, ada Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, ada Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Yang tidak ada, siapa yang tidak ada? Nah, betul sekali. Yang tidak ada adalah Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Adik-adik, dengan demikian mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah tersebut. Mereka merasakan dukungan dari doa-doa orang-orang terdekatnya, dan tentu hal ini dapat menguatkan mereka dalam masa penantian itu. Tuhan dapat hadir dalam persekutuan doa bersama untuk memberikan ketenangan dan kekuatan bagi orang percaya. Hal ini bisa juga adik-adik dan juga Kak Ebi lakukan di rumah. Bisa ajak orang tua, bisa ajak bapak, mama, kakak, adik, bahkan teman-teman, supaya kita bisa berdoa bersama-sama, saling mendukung dalam doa. Ku akan selalu mendukungmu. Masih ingat itu lagu toh? Mendorongmu terus maju, dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Nah, sama seperti lagu itu. Sama seperti lagu roti dan mantega. Tapi ada juga yang roti pakai gula, tapi tidak apa-apa. Yang penting seiring, harus ada teman. Sama juga kopi dengan pisang goreng. Siapa yang tadi sarapan kopi dengan pisang goreng? Teman itu seperti itu, saling mendukung. Seperti baju dan celana, roti dan mentega, kopi dengan rokok. Itu orang besar, itu bapak-bapak dong punya pekerjaan. Kalau kita adik-adik, kopi dengan pisang goreng. Nah, itu contoh-contoh supaya hidup itu harus saling menguatkan, mendukung satu dengan yang lain. Masih ingat lagu roti dan mentega? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ya toh? Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Nah, lagu selanjutnya nanti adik-adik latihan, sudah tahu itu lagu tuh, silahkan menyanyi sendiri. Dan kiranya kita semua adik-adik dan juga Kak Ebi bisa menaati firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, bisa mengajak orang-orang untuk berdoa bersama-sama. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan dalam menghadapi, ya betul sekali, dalam menghadapi virus corona ini. Kita tetap kuat, tetap sehat, dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Belum, jangan dulu bergegas-gegas. Kita lanjut ke ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat di kitab, ya masih sama, kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Ada yang sudah tutup Alkitab, buka kembali. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Bunyinya seperti ini.
Kayak Ibi baca dulu habis itu baru kita hafal sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Itu kita punya ayat hafalan. Pendek sekali toh. Gampang untuk dihafal. Kalau ada yang sudah bisa hafal, ada yang mau coba hafal, tutup Alkitab. Ini kayak Alkitab. KB tutup. Kita coba Kalau salah bantu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Ini masih terbata-bata. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa lurus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Oke? Nah, saya masih bisa toh? Oke, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Duduk yang tenang, jangan ganggu kawan-kawan lagi. Lipat tangan, tutup mata, dan KIB akan pimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena kami masih berkumpul bersama-sama untuk sekolah minggu ya Tuhan. Walaupun dalam situasi corona ini, kami masih berkumpul untuk memuji-muji namamu dan mendengar sedikit dari firman kebenaran-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini juga ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, buat bapak, buat mama, buat saudara bersaudara, buat kakak, adik, buat opa, buat oma. Tuhan Yesus tetap menjaga mereka semua. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan ya Tuhan Yesus. Di tengah badai corona ini, Tuhan Yesus berikan kami semua kekuatan, kesehatan, untuk kami boleh menjalani semua ini dengan penuh rasa sukacita. Berikan kami hati yang gembira. Tuhan Yesus juga berkati teman-teman kami yang pada saat ini, jikalau mereka dalam keadaan sakit, Roh Kudus menyertai mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat penawar yang mereka gunakan, mereka minum. Biarlah bisa menjadi kekuatan dan kesehatan ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini bisa menjadi berkat pelayanan dimanapun berada ya Tuhan. Sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus lindungi kami dalam perjalanan sampai di rumah tangga kami masing-masing dengan selamat. Berkati kami semua dan minggu depan Roh Kudus-Mu mengingatkan kami untuk boleh berkumpul bersama-sama dalam sekolah minggu online lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Allah Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, bagaimana dengan firman yang sudah kita dengar hari ini? Nah adik-adik, ketika dalam menghadapi sebuah masalah, jangan lupa ya untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Memang tidak salah untuk berdoa sendiri-sendiri, tetapi alangkah baiknya kita juga mengajak Bapak, Mama, Kakak, adik kita untuk sama-sama saling mendukung dan menguatkan di dalam doa bersama-sama. Sekarang Kak Arni ajak adik-adik untuk sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, sekaligus persembahan, kita menyanyikan lagu Tuhanku yang baik. Musik Kak Dedi.
Ajar aku berdoa. Seperti yang kau kehendaki. Ajar aku taat. Dan senangkan Agar aku dapat senangkan orang lain. Sekali lagi adik-adik, katakan Tuhanku yang baik. yang baik. Ajar aku berdoa. Berdoa seperti yang kau kehendaki. Katakan Tuhanku yang baik. Yang baik. Ajar aku berdoa Berdoa seperti yang kau kehendaki. Ajar aku taat dan senangkan Engkau. Agar aku dapat senangkan orang lain. Kembali. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir kebaktian sekolah minggu kita ya adik-adik. Meski berat untuk berpisah dengan adik-adik di rumah, tetapi tenang saja, kita akan berjumpa kembali dalam kebaktian sekolah minggu online pada hari Minggu 23 Mei 2021 di channel YouTube Pargemit Jemaat Koinonia Kupang jam 9 pagi. Adik-adik jangan lupa ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kebaktian kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami dalam kebaktian online kami. Sekarang kami akan pulang dan memasuki minggu yang baru. Kami minta penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik dan shalom.